Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mereview match antara Charlton Athletic melawan Chelsea di FA Cup Round 3. Game ini akan dimainkan di The Valley, markasnya Charlton Athletic di London ya. Main pada Sabtu jam 3 subuh. Sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Pontianak, True Blue dari Banjarmasin, dan True Blue dari Brunei. Wow, jauh juga ya. Thank you buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu buat kalian ya. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype di video ini, swipe kolom komen, bantu gue buat undang True Blue yang lain bergabung di channel ini. Kalian bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Pertemuan melawan Charlton Athletic ini terakhir kali terjadi pada musim 2006-2007 ya. Chelsea menang 1-0 di The Alley dalam lanjutan laga Premier League. Gol diciptakan oleh Frank Lampard lewat titik penalti. Chelsea punya rekor yang cukup baik menghadapi Charlton. Dari 10 pertandingan terakhir, Chelsea mencatatkan 8 kemenangan. Tapi hal yang menarik di pertandingan ini adalah match pertama untuk manajer baru kita, Liam Rosenior. Liam yang sudah memimpin persiapan match kemarin, ya ini juga videonya sudah beredar di sosial media dan sudah diposting di akun official Chelsea. Tidak banyak info yang bisa didapatkan, taktik apa yang akan dikeluarkan atau sistem formasi apa yang akan dimainkan oleh Liam Rosenior di pertandingan kali ini ya. Match ini juga menurut gue bakal menjadi match uji coba buat Liam ya, yang akan mencoba menyatukan para pemain ini di dalam sistem taktiknya, siapa pemain yang akan bisa menjadi pemain utama dia di sisa musim ini ya. Tentu akan banyak eksperimen yang dilakukan oleh Liam di pertandingan kali ini. Seperti apa permainan yang akan ditampilkan oleh skuad asuhan Liam Rosenior ini, tentu ini juga akan menjadi hal menarik yang patut kita tunggu. Liam dikenal dengan formasi 3 back yang saklek dia mainkan, baik itu di Hull City maupun di masa kepemimpinannya di Strasbourg. Memanfaatkan lini belakang untuk melakukan build up, punya tempo permainan yang cenderung lambat dan selalu berusaha mencari momentum untuk melakukan trigger pass ya, untuk membuat momentum serangan, dan hal ini juga terjadi di Strasbourg. Build up yang dilakukan oleh Liam ini sangat mengejutkan Liga Prancis pada masa itu ya. Uniknya seperti yang udah gue jelaskan juga di video gue sebelumnya, Liam memiliki aturan 13 detik dalam momentum build up strategi serangan yang dilakukan di Strasbourg. Awal mula momentum ini akan dimulai dari para center back maupun goalkeeper, dan pada saat itu 13 detik berjalan, bola harus bisa diarahkan ke gawang. Dan ini menjadi pattern utama Strasbourg di musim 2024-25 dan 25-26 yang membawa Strasbourg ke posisi atas Ligue 1 pada saat itu ya. Berhasil membuat Strasbourg tembus ke kompetisi Eropa di Conference League, dan musim ini berhasil menjadikan Strasbourg di posisi ke-7 dan menjadi pemimpin klasemen di Conference League. Tentu hal ini kemungkinan besar akan juga dilakukan oleh Liam Rosenior di Chelsea, dan seperti apa taktiknya ini juga gue sangat penasaran ya. Siapa pemain-pemain yang akan menjadi backbone Liam di Chelsea di musim ini untuk memainkan formasi 3 back dan 13 detik rules ini ya. Tapi ada hal yang menarik banget ini beredar di sosial media pada saat pertandingan Fulham melawan Chelsea di Craven Cottage. Liam Rosenior itu sudah berada di stand Craven Cottage untuk menyaksikan para pemain Chelsea pada saat itu, dan tertangkap kamera Liam terlihat kesal akibat mentoknya serangan setiap Pedro Neto melakukan aksi di lapangan ya. Liam bahkan tertangkap kamera melakukan mimik gerakan Pedro Neto dan terlihat sangat kesal. Hal ini memicu banyak perdebatan apakah Pedro Neto ini akan tetap berada di first team Chelsea di bawah tangan Liam Rosenior. Ini juga akan menjadi salah satu hal yang patut kita tunggu, karena memang Pedro Neto di beberapa pertandingan terakhir ini penampilannya sangat-sangat flop ya, dan menurut gue memang Pedro Neto harus segera berbenah diri untuk meningkatkan performanya dan mencoba mencari apa yang terbaik untuk gameplay yang bisa dia mainkan. Selain itu, menurut Kieran Gill, target utama Liam Rosenior adalah Chelsea lolos ke Liga Champions. Salah satu fokus besarnya adalah mengembalikan performa terbaik Cole Palmer, meskipun masalah cedera pangkal paha yang dialaminya masih menjadi perhatian. Tim medis memutuskan bahwa operasi tidak diperlukan dan meyakini cedera tersebut bisa pulih secara alami. Seperti apa formasi dan strategi Liam Rosenior di Chelsea dan laga awal ini melawan Charlton Athletic?
akan gue bahas di video ini. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, tinggal scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Kita mulai aja. Formasi utama Liam Rossonnier di Chelsea, anggaplah dia akan tetap memainkan formasi 3 back dengan formasi 3-4-2-1 yang sangat favorit dimainkan oleh Liam di Strasbourg. Ini kita berandai-andai aja ya, dan gue juga pengen minta pendapat kalian untuk membahas mengenai formasi ini di kolom komen. Siapa pemain terbaik yang bisa dimainkan Liam Rossonnier di Chelsea di sisa musim ini ya. Goalkeeper, tentu kita sepakat Robert Sanchez akan tetap dipilih Liam Rossonnier di Chelsea sebagai pilihan utama. Karena Robert Sanchez menurut gue adalah kiper yang cukup capable untuk membawa Chelsea dan menjaga lini belakang Chelsea agar tetap stabil. Kita tahu Liam juga butuh pemain-pemain yang bisa melakukan build up play seperti Mike Penders pada saat ini. Dan di Strasbourg musim lalu dia memiliki Petrovic ya yang tampil begitu baik di bawah asuhan Liam. Sanchez tentu menurut gue akan tetap menjadi kiper pilihan utama Liam Rossonnier karena mampu melakukan build up play, mampu melakukan distribusi bola dengan sangat baik dan bisa melihat momentum untuk melakukan attack di setiap pertandingan. Untuk trio center back di formasi 3-4-2-1 ini, Liam menjadikan trio center back sebagai fondasi utama di setiap pertandingan. Selain dituntut untuk disiplin dalam bertahan, Liam juga menuntut para center back untuk mampu melakukan momentum serangan ya, menjadi inisiator serangan, melakukan trigger pass dan handal dalam mendistribusikan bola. Di Chelsea kita memiliki beberapa pemain yang profilnya cocok untuk formasi 3 back ini ya, yang memang sebagai ball playing defender. Ada Wesley Fofana, Trevor Chalobah, dan George Achampong yang sepanjang musim ini kita lihat mampu keluar dari tekanan para penyerang untuk melakukan distribusi bola dan juga menetralisir situasi. Mereka tidak ragu untuk menjelajahi mid space untuk membuat ruang sehingga mereka bisa mendistribusikan bola ke para penyerang ya. Dan hal ini tentu akan menjadi nilai positif buat 3 back ini seandainya memang Liam Rossonnier ini ingin menjadikan mereka sebagai pilar utama di posisi defender musim ini. Di pertandingan ini menurut gue 3 center back ini akan diisi oleh Trevor Chalobah yang pertama, Wesley Fofana seandainya memang Fofana sudah fit dan bisa dimainkan kembali, atau George Achampong juga mampu untuk masuk ke dalam starting 11-nya Liam Rossonnier. Dan yang utama adalah salah satu penyeimbang dalam defense maupun menyerang, yaitu Reece James. Posisi Reece James ini akan dimainkan sebagai hybrid back ya, seperti yang kita miliki di zamannya Thomas Tuchel. Ada Azpilicueta yang bisa menjadi center back dan juga bisa mendistribusikan bola untuk menjelajah jauh ke depan. Dan Reece James menurut gue perannya akan sama dengan Azpilicueta di bawah asuhan Liam Rossonnier. 4 pemain tengah ini nggak susah buat Liam memilih para pemain tengah yang capable untuk mengisi skuadnya ya. Karena Chelsea di dalam skuadnya musim ini memiliki para pemain yang menurut gue mumpuni untuk memainkan permainan melebar, mengatur tempo, dan bola-bola direct. Dengan kecepatan, tentu Liam bisa memanfaatkan banget seluruh kapasitas yang dimiliki oleh para pemain Chelsea. Seperti kita tahu, para pemain tengah Chelsea ini sebenarnya memiliki speed dan kemampuan yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Liam dalam formasi 3-4-2-1 ini ya. Kita juga tahu di beberapa event di musim kemarin ini Enzo Maresca gagal untuk memaksimalkan kecepatan para pemain. Seperti Enzo Fernandez, Malo Gusto, terus juga ada beberapa pemain tengah kita yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk daya jelajah yang lebih jauh. Tapi karena mikrosistem yang dibuat oleh Enzo Maresca, para pemain ini tidak diperbolehkan untuk memaksimalkan kemampuannya ya. Dan di tangan Liam, ini gue berharap semoga dia bisa memaksimalkan kemampuan tersebut dengan 13 rules ya tadi ya, 13 detik rules yang pasti harus memaksimalkan momentum dan bisa meng-unlock kemampuan terbaik para pemain ini ya. Untuk 4 pemain tengah yang akan dimainkan Liam di pertandingan melawan Charlton ini, posisi wide left ya, ini akan diisi oleh Marco Correa yang bisa banget menurut gue ditaruh di posisi ini. Dan kita tahu Marco Correa juga memang selama ini melakukan inverted winger. Dan kita tahu Marco Correa juga selama ini di bawah tangan Enzo Maresca selalu menjadi inverted winger yang bergerak menuju ke mid space ya. Dan ini tentu akan menjadi keuntungan buat Liam memaksimalkan potensi yang ada dari Marco Correa. Untuk posisi di sebelah kanan ini Malo Gusto tentu cocok dengan skema permainan 3-4-2-1 ini dengan kemampuan dia untuk daya jelajah yang tinggi ke depan dan juga kemampuan dia untuk melakukan attack ini tentu akan menjadi satu keuntungan dari Liam untuk bisa memaksimalkan
potensi Malo Gusto di kesempatan kali ini. Dan kita tahu Malo Gusto memiliki speed yang juga sangat baik ya, dan bisa menjadi senjata utama dia untuk memenangkan posisi dan areal di setiap pertandingan ya. Untuk dua central midfield nggak akan tergantikan menurut gue Moses Caicedo yang akan bermain di posisi 6. Bisa juga nanti diisi dengan Lavia atau Esugo seandainya dia sudah bisa kembali ya. Tentu ini akan menjadi opsi-opsi midfield yang sangat bisa membantu Liam memaksimalkan formasinya. Di posisi nomor 8 ada Enzo Fernandez yang akan mengatur tempo dan menjadi salah satu inisiator serangan dalam setiap pertandingan ya. Selain itu Andre Santos juga bisa menjadi pengisi posisi dari Enzo Fernandez. Andre Santos akan menjadi alternatif utama setelah taking order yang ada ya. Dan Liam Rossoneri juga sempat bekerja sama dengan Andre Santos di Strasbourg di musim lalu, dan Andre Santos ini terbang tinggi performanya di bawah asuhan Liam. Tentu ini menjadi keuntungan juga buat Liam memiliki pemain yang sudah sempat dia pegang di musim sebelumnya, dan gue berharap walaupun Andre Santos ini punya possibility untuk dimainkan terus, Enzo Fernandez ini sosok yang sangat sentral bagi Chelsea di lini tengah di musim ini ya, dan semoga antara Andre Santos dan Enzo Fernandez ini memiliki balance sehingga mereka masih tetap bisa terjaga baik kebugarannya dan mentalnya di tim ini. Buat tiga penyerang formasi 2-1 Liam di lini depan ini memfokuskan bola ke center wide. Pemain sayap hybrid yang bisa menjadi pivot nomor 10 ini akan sering dimainkan oleh Liam Rossoneri. Di Chelsea kita memiliki beberapa pemain yang punya potensi untuk dijadikan pemain pocket seperti yang diinginkan oleh Liam Rossoneri. Para pocket player ini bisa bermain untuk masuk ke dalam, melakukan overload dan menjadi pilihan utama dalam penyerangan ya. Selain itu mereka juga bisa menjadi opsi serangan, menjadi mungkin channeling player yang bisa membuka ruang untuk para sayap dari sisi kiri dan kanan untuk masuk ke depan dan memberikan ancaman ke gawang lawan ya. Selain itu, para winger ini juga dituntut untuk mampu mengatur tempo dan memainkan trigger pass untuk menciptakan momentum serangan. Mereka akan sering bergerak ke posisi nomor 10, membuat overlap play dan juga menjadikan overload player di posisi kotak penalti lawan. Ini tentu akan membuat situasi menjadi chaos dan menciptakan kebingungan di area pertahanan lawan. Dan semoga aja skenario ini berjalan dengan lancar sehingga Chelsea mampu meningkatkan goal rate-nya di sisa musim ini. Untuk dua pemain ini, gue akan memasang Esteva William di sebelah kiri dan Cole Palmer di sebelah kanan. Dua pemain ini sangat mampu menjadi hybrid winger seperti yang diinginkan oleh Liam. Mampu bergerak ke dalam dan memfokuskan serangan serta menjadi opsi serangan untuk para winger lain masuk maju ke depan dan bergerak melebar ya. Skill mereka tentu sudah tidak diragukan lagi. Esteva William kita tahu setiap dimainkan dia selalu deliver sesuatu. Cole Palmer yang saat ini masih berusaha menemukan performa terbaiknya, tapi kita tahu di momen terbaik Cole Palmer dia bisa menciptakan magic di setiap pertandingan. Garnacho Gittens ini akan menjadi backup untuk posisi-posisi ini, dan gue berharap semoga mereka bisa step up dan mampu menjadi alternatif di setiap permainan ya. Ini juga menjadi masa untuk membuktikan dua pemain ini apakah layak berada di squad Chelsea di musim ini maupun di musim depan. Untuk pemain nomor 9, Liam Delap, tentu ini akan menjadi pilihan utama Liam Rossoneri. Overlap permainan sayap ini akan menciptakan peluang untuk melakukan crossing yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Enzo Maresca. Dan tentu momentum ini harus bisa dimanfaatkan oleh Liam Delap untuk menciptakan gol. Momentum Delap ini saatnya buat bangkit ya di bawah tangan Liam, karena mereka juga sempat bermain di Hull, dan tentu menjadikan Liam Delap seorang target forward ini akan mengunlock sisi buas Liam Delap ya. Semoga aja Liam Delap bisa menciptakan gol, karena saat ini fokusnya hanya memasukkan bola ke dalam gawang. Dia nggak perlu lagi terlibat di dalam build up play, menjadi channeling player seperti yang dituntut di era Enzo Maresca, sehingga dia bisa fokus untuk menciptakan gol dan memaksimalkan peluang yang ada. Dan kita tahu di Strasbourg sendiri, Emega dan Panicelli di bawah asuhan Liam Rossoneri ini mampu menjadi seorang striker yang sangat-sangat buas menciptakan 10 plus gol di setiap musimnya ya. Upgrade pemain Chelsea tentu harusnya mampu membawa Liam Delap ini bisa menjadi seorang striker yang memiliki 20 plus gol di setiap musimnya. Pergerakan dan posisi Delap menurut gue bakal mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Harry Kane di Spurs. Semoga aja ini bisa mengunlock kemampuan terbaik Delap ya. João Pedro tentu akan menjadi backup Liam Delap seandainya Liam membutuhkan variasi serangan atau saat terjadi bottleneck di setiap pertandingan ya. Dan João Pedro juga bukan tidak memiliki kemampuan, dia memiliki skill yang sangat baik.
dan bisa menjadi seorang channeling play yang bisa membuka ruang untuk para pemain lain menciptakan GA. Nah itu dia starting 11 yang menurut gue akan dimainkan Liam Rosenior di musim ini. Mungkin bisa diuji coba pada saat melawan Charlton Athletic, atau dia mungkin bisa memainkan pemain-pemain alternatif dulu ya untuk melihat apakah memang para pemain ini bisa works di sistemnya Rosenior Ball. Dan tentu pertandingan melawan Charlton ini akan menjadi pemanasan sebelum kita ke stage selanjutnya, yaitu melawan Arsenal di semifinal Carabao Cup. Karena ini akan menjadi pertandingan penentu apakah Chelsea mampu membawa trofi ke Stamford Bridge di musim ini. Dan ini jadi ujian pertama Liam Rosenior di Chelsea di pertandingan keduanya akan menghadapi Arsenal di hari Kamis nanti ya. Gimana menurut kalian? Apakah formasi ini bisa berjalan dengan baik di Chelsea, atau justru ada pemain-pemain lain yang menurut kalian cocok untuk dimainkan di Rosenior Ball ini ya? Secara overall, Liam dan Enzo Maresca ini memiliki kesamaan dalam ambisi menguasai permainan ya. Possession based football masih akan diterapkan di Chelsea di sisa musim ini, tapi adanya passing-passing pendek yang bisa men-trigger serangan dan menjadi inisiator ini pasti akan sering terjadi di Chelsea. Harapan gue adalah semoga semua pemain fokus menjaga jarak passing ya, agar tidak terjadi blunder yang bisa diekspos lawan, terutama di Premier League. Karena kita tahu Chelsea menjadi salah satu tim dengan error passing terbanyak yang menciptakan gol untuk tim lawan, dan ini tentu menjadi concern utama Liam Rosenior dalam melakukan setup gamenya ya. Dengan adanya dua pivotal nomor 10 di Rosenior Ball ini, semoga aja bisa membuat Estevao dan Palmer mampu mengeluarkan kemampuan maksimalnya di sisa musim ini, menjadi gacor lagi dan membawa Chelsea akhirnya bisa kembali ke top 4. Tulis pendapat kalian, optimis atau pesimis terhadap Liam Rosenior dan formasi barunya ini, dan mampukah kita membawa pulang satu piala at least di musim ini ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, kasih pendapat kalian juga di kolom komen, dan yang paling penting subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian bisa follow gue di Instagram @andesugiono, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. What's the blue, always be blue, up to Chelsea.